Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli yang menyadari jika ini memanglah tanda fisik sumsum Jet Phoenix. Mei Ning juga bilang jika energi spiritual ini tak dapat disegel oleh Ki Absolut, sehingga aku dapat memindahkan energi ini ke dalam tubuhmu. Hanli berpikir jika tubuh Jet Phoenix sangat terkenal di kalangan para kultivator. Sebab siapapun yang memiliki tubuh ini maka dapat mentransfer energi pikiran mereka ke orang lain. Bahkan meskipun kekuatanku hanya dipulihkan sesaat, tapi aku dapat mengeluarkan kera tangisan jiwa untuk menonaktifkan energi gelap yang ada di sini. Hanli berkata bahwa aku hanya bisa menyetujui setengah permintaanmu. Jadi aku akan berusaha untuk menemukan seniormu selama 3 bulan ke depan. Namun jika belum ditemukan, maka kita harus tetap pergi. Mei Ning bersedia untuk menerima tawaran itu, dan jika Hanli mau, dirinya siap memberikan energinya sekarang juga. Hanya saja ia merasa ragu karena proses transfernya harus dari mulut ke mulut, sebab dirinya tak memiliki kekuatan untuk mentransfer menggunakan tangan. Tanpa pikir panjang, Hanli segera menarik pinggang Mei Ning dan menciumnya. Sontak hal itu tentu membuat Mei Ning jadi terkejut. Bahkan setelahnya ia merasakan jantungnya berdegup kencang. Sementara itu Hanli langsung melakukan meditasi untuk memulihkan kekuatan. Sedangkan Mei Ning bingung mengapa bisa Hanli setenang ini. Apakah setelah yang terjadi dia tidak merasakan apapun? Beberapa waktu kemudian Hanli membuka matanya dan melihat Mei Ning yang tersipu malu. Lalu ia mengeluarkan beberapa perlengkapan. Meskipun tak bisa menggunakan mantra tingkat rendah, tetapi ia dapat membuka kantong penyimpanannya. Mei Ning penasaran apakah Anda berada di Foundation Establishment. Hanli menjawab jika aku sudah berada di ranah core formasi. Yang hal itu membuat Mei Ning sungguh tak menyangka. Lalu Hanli segera mengeluarkan kera tangisan jiwa. Namun kera itu terkejut karena di sini banyak sekali energi yin. Tapi ketika dia hendak mendekati Mei Ning, Hanli langsung menangkapnya. Mei Ning bertanya kemanakah senior akan pergi. Hanli menjelaskan jika aku harus menangani beberapa hal selagi memiliki kekuatan. Kau tunggu di sini saja karena aku nanti akan kembali. Di tempat lain terlihat semua orang yang menyuruh Tetua Feng untuk membuka pintu. Tetapi rupanya Hanli berhasil membunuh Tetua Feng dengan serangga emas. Ia juga bilang jika orang sepertinya harus disingkirkan agar tidak menimbulkan masalah lagi. Setelah 2 hari berlalu, Mei Ning memberitahu jika jubah Fire Beast kita sudah selesai dibuat. Namun ia merasa sayang karena harus menggunakan jarum terbang untuk menjahit pakaian. Sedangkan Hanli berkata bahwa aku sudah menyiapkan peta daerah sekitar. Mei Ning menceritakan jika 2 hari lalu 3 penatua datang ke sini dan menyuruh kita untuk bergabung mengambil kendali atas desa. Namun Hanli bilang jika kau tak perlu khawatir karena kita tidak benar-benar menolak tawaran mereka. Lagi pula, jika kita mati di luar sana, maka rahasia mereka akan mati bersama kita. Tiba-tiba datang Penatua Yun ke tempat mereka. Hanli bertanya apakah ada yang bisa aku bantu. Penatua Yun menjawab jika kau dapat keluar dari tempat ini. Bisakah kau bawa barang ini menuju ke Kaisaran The Great Jin di sekte Sky Talisman? Hanli bertanya apakah sebenarnya barang itu. Tetua Yun menjelaskan jika ini adalah jimat pembunuh roh. Secara sejarah, hanya pemimpin sekte yang dapat menggunakannya. Jadi aku tak ingin sekte Sky Talisman kehilangan pengetahuan unik tersebut. Hanli penasaran apakah mungkin Anda adalah pemimpin sekte.
Tetua Yun memberitahu bahwa diriku adalah pemimpin sekte ke-57. Namun Han Li bertanya, apakah kau tidak takut aku akan mencurinya? Penatua Yun bilang sebagai ucapan terima kasih, kau boleh mempelajarinya. Lagi pula aku bisa tenang setelah menyerahkan barang ini. Dan apakah Anda akan pergi atau tidak menuju ke Kekaisaran The Great Jin, itu adalah pilihan Anda. Han Li berpikir jika seperti itu, maka aku akan mengambilnya. Lagi pula, jika aku berhasil membuat jimat rahasia ini, maka itu akan menjadi keberuntungan yang tak terduga. Han Li bilang jika aku akan berusaha melakukan yang terbaik. Mendengarnya membuat Tetua Yun merasa tenang. Sementara Mei Ning tak menyangka jika seorang pemimpin sekte menyerah seperti ini. Bahkan jika bukan karena senior Han Li, mungkin diriku juga akan bernasib seperti dia. Tak lama kemudian, Han Li terkejut setelah melihat isi dari barang itu. Karena untuk membuat jimat pembunuh roh, dibutuhkan bahan yang sangat langka. Mei Ning juga terkejut karena dibutuhkan jiwa binatang spiritual tingkat tinggi pada tahap metamorfosis. Setelah itu, tibalah mereka di desa Tanah Merah. Seorang pria penasaran siapakah sebenarnya orang itu. Temannya menjawab jika dia sangat kuat karena mengalahkan 2 binatang hitam sendirian. Lalu mereka pun dipersilakan untuk masuk ke tempat penjaga terakhir. Sesampainya di sana, Mei Ning merasa sangat terkejut. Han Li pun bertanya apakah barang peninggalan itu adalah milik seniormu. Sambil menangis, Mei Ning menjawab jika itu memang benar. Ia tak bisa melupakan jubah yang dijahitnya sendiri. Juga kantong penyimpanan itu memiliki simbol yang hanya digunakan aku dan seniorku. Oleh karena itu, Han Li pun berusaha untuk menenangkannya. Mei Ning bilang jika sekarang kita bisa pergi ke Gunung Badai. Han Li menjawab bahwa kita harus mengumpulkan kristal binatang gelap lebih dulu. Sebab setelah keluar dari tempat ini, maka akan sulit untuk menemukan kristal tersebut. Kemudian Han Li berniat untuk menguji kekuatan dari kera tangisan jiwa. Tapi saat di perjalanan terdapat binatang gelap yang sangat kuat. Bahkan di Gunung Badai dalam ketinggian 10.000 kaki akan beresiko diubah menjadi patung es. Binatang gelap itu mengaum dengan sangat keras. Tetapi kera tangisan jiwa milik Han Li berhasil mengalahkannya. Bahkan ia sangat senang karena kera tersebut dapat berkembang dengan baik. Di sana terlihat kilatan cahaya yang mengerikan. Han Li berkata jika aku sudah berhasil mengumpulkan lebih dari ratusan kristal. Sedangkan Mei Ning memberitahu jika warga setempat bilang kalau pecahan lubang akan terbuka dalam waktu setengah bulan. Oleh karena itu, mereka pun berniat untuk mendaki gunung tersebut. Terdengar suara mendesing dari badai yang menerpa mereka. Mereka berdua pun berusaha untuk terus mendaki gunung tersebut. Dan Han Li mengajak Mei Ning untuk beristirahat dulu di sebuah batu besar. Mei Ning merasa bersyukur karena batu besar itu ada di sana. Sebab dirinya sudah sangat kelelahan. Bahkan ia berkata, jika bukan karena mutiara pelindung milikmu, maka kita tak akan dapat melewati badai. Han Li menyuruh Mei Ning untuk diam karena ia mendengar ada seseorang yang datang. Mei Ning penasaran siapakah yang datang ke tempat seperti ini. Namun Mei Ning menyadari jika Han Li begitu sangat tenang. Sepertinya dia tetap bisa tenang tak peduli apapun bahaya yang ada di hadapannya. Han Li berpikir jika sepertinya ada lebih dari satu orang. Dan benar saja ternyata yang datang memanglah 2 orang. Rupanya salah satunya adalah Wen Tianren yang sangat terkejut melihat kemunculan Han Li. Han Li dengan cepat melancarkan serangannya. Bahkan hal itu membuat Wen Tianren berteriak ketakutan. Apalagi pedang tersebut sudah berada di hadapannya. Meskipun sudah terkena serangan Han Li, Wen Tianren masih bisa tersenyum. Yang ternyata Wen Tianren memiliki armor. Oleh karena itu, Han Li pun kembali lagi melancarkan serangan. Benar saja, serangan tersebut berhasil membuat Wen Tianren terhempas. Wen Tianren menjadi sangat kesal karena Han Li menyerangnya tanpa bicara.
sehingga ia pun berniat untuk membunuh Hanli. Tanpa diduga, pedang Hanli berhasil mengenai lehernya. Dengan cepat, Wen Tianren pun sampai terjungkal. Sedangkan Hanli menangkap kembali pedang miliknya, yang ternyata pedang itu diikat menggunakan tali manual. Setelah itu, Ziling mengatakan bahwa aku tak menyangka kita akan bertemu lagi. Hanli sadar mengapa sebelumnya Ziling tidak menunjukkan wajah aslinya. Itu karena kecantikannya tidak tertandingi di lautan bintang tersebar. Ziling tak menduga jika Tuan Muda Wen bisa mati di tangan Hanli. Lalu Hanli bertanya apakah ini sebenarnya. Ziling menjawab jika itu adalah sabuk naga 4 elemen yang dapat menahan serangan angin, api, air, dan elemen tanah. Hanya dengan sabuk itu kami dapat naik ke gunung ini tanpa cedera. Ziling pun penasaran siapakah wanita yang ada bersamamu. Hanli memberitahu jika dia adalah Nona Mei Ning, orang yang harus kulindungi. Melihat kecantikan Ziling membuat Mei Ning bertanya-tanya apakah hubungannya dengan senior Hanli. Sedangkan Ziling meminta maaf karena sebelumnya tak dapat membantu Hanli. Namun Hanli bilang jika itu tak masalah. Lagi pula kau tidak mencoba menangkap temanku waktu itu. Xin berpindah ke Yuan Yao yang berada di dalam gua Netherworld. Di sana senior Yan bertanya, apakah kau yakin ingin mengembangkan teknik Yin Yang bersamaku? Yuan Yao menjawab, tentu saja, Anda tak perlu bertanya lagi. Meskipun teknik ini sangat beresiko, tapi kita masih memiliki peluang untuk mencapai ranah Nas Cancel. Sehingga saat itu juga mereka berdua mulai menggunakan metode reinkarnasi Yin dan Yang. Kembali ke Hanli yang telah tiba di puncak Gunung Badai. Hanli merasa kesal karena terdapat banyak binatang terbang di sana. Oleh karena itu, pertempuran berdarah tak bisa dihindari. Hanli mengeluarkan kera tangisan jiwa untuk melancarkan serangan. Dan benar saja, serangan itu berhasil membunuh banyak monster burung. Bahkan ia juga menggunakan pedang terbang untuk membantainya. Hanli berpikir meskipun kemampuan kera tangisan jiwa memang luar biasa, tetapi melawan gerombolan besar seperti ini, aku tak dapat mengandalkannya sendirian. Apalagi kita sudah satu langkah mencapai kebebasan, sehingga harus berjuang sampai akhir apapun yang terjadi. Bahkan pertarungan di antara mereka benar-benar berlangsung sengit. Singkat cerita, tiba-tiba saja kabut hitam muncul dari tepi laut. Yang ternyata Hanli berhasil membawa Ziling dan Mei Ning keluar dari sana. Bahkan ia memeluk mereka berdua menggunakan sayap badai petir. Mereka akhirnya merasa tenang setelah keluar dari kabut hitam. Ziling dan Mei Ning juga berterima kasih pada Hanli. Bahkan mereka merasa khawatir jika Hanli tak membawa mereka, maka kabut itu akan menyedot mereka kembali sampai hancur. Sedangkan Hanli merasa bingung mengapa mereka terlihat seperti saudara. Dan ia berkata jika wanita memang sangat rumit. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 134 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.